Anies Baswedan jadi pembicara di G20 Bali, bahas cara hadapi perubahan iklim. Challenge. Look, we have 11 million people and we have 16 million registered motorized vehicles. So we have more motorized vehicles than people officially. Let's assume that it's 11 million people, 11 million motorized vehicles. How do we change that equations? I think one, this is a lesson learned. Look at the root cause. What are the root cause there? And two, use all resources. So collaboration is key. And three, evidence-based policy always. So these three things. Let me elaborate. Central political activity may be reformed, but in its economic role, it will continue. And as you know, that the largest metropolitan is Jakarta. It is a megapolitan, but there are also big cities, and we will be the hub of all of that. And if I also may share, Jakarta will continue to be a benchmark for other city in making a sustainable city doable. As I earlier mentioned about public transport, we know that across Indonesia, most urban areas still rely on private motorized vehicles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents. And this includes addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022, Anies Baswedan menjadi pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit di Nusa Dua, Bali, Sabtu 12 November 2022. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Dalam acara itu, Anies membahas pengalamannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim, berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta selama 2017 sampai 2022 dalam menghadapi perubahan iklim. Kata Anies seperti dilihat KBA News melalui Instagram @AniesBaswedan, Sabtu 12 November 2021. Anies menyebut Jakarta telah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada 2020. Ini bahkan melampaui target penurunan 30% di 2030. Demikian lanjutnya. Keberhasilan itu, kata Anies, tak terlepas dari prinsip yang selalu dia dan jajarannya lakukan. Sedikitnya ada 3 prinsip yang diterapkan, yakni selesaikan dari akar masalahnya, kolaborasi, dan evidence-based policy. Selesaikan dari akar masalahnya, yaitu mengubah kota yang tadinya car-oriented development menjadi transit-oriented development. Kemudian kolaborasi, lanjut Anies, adalah kuncinya. Ia mengaku berkolaborasi dengan berbagai organisasi pemangku kepentingan dan mengajak warga kota terlibat juga. Terakhir, evidence-based policy adalah pengambilan kebijakan harus selalu berdasarkan pada data dan ilmu pengetahuan, meminta masukan dari para ahlinya termasuk belajar dari kota atau negara lain di dunia yang juga menghadapi masalah serupa. Meski demikian, bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu yang terpenting adalah adanya kemauan politik kuat untuk mau merealisasikan rencana-rencana tersebut. Dan yang paling penting, harus ada kemauan politik yang kuat atau strong political will untuk menerjemahkan kebijakan menjadi aksi dan tetap dalam jangkauan kemampuan fiskal kita. Demikian ucapnya. Anies menilai G20 memiliki peran yang menentukan dalam upaya menghadapi krisis iklim. Karena itu diperlukan integrasi vertikal antara pemerintah nasional dengan pemerintah lokal. Setiap kebijakan di tingkat lokal harus selaras dengan kebijakan dan target di level nasional. Demikian jelasnya. Ia pun menuturkan merasa terhormat bisa menjadi pembicara sekaligus berbagi pengalamannya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di Jakarta. Sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit. Salah
salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali pada hari ini 12 November 2022. Demikian Anies Baswedan. Anies Baswedan hadir di Bali sebagai pembicara dalam acara Bloomberg NEF Summit, salah satu side event di G20 dan B20 di Nusa Dua Bali pada Sabtu 12 November 2022. Padahal di hari yang sama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu dijadwalkan hadir menjadi keynote speaker dalam acara silaturahmi nasional keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam di Salemba, Jakarta Pusat. Saya mohon izin tadi tidak bisa berada di acara ini karena tidak ada di Jakarta. Saya berada di Bali dalam rangkaian G20, ujar Anies Baswedan. Sudah terlanjur dijadwalkan sejak cukup lama dan saya mendapatkan tugas untuk berbicara pada siang hari ini. Demikian imbuhnya.